Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai dan saya muliakan, jamaah umrah Zadul Ma'ad Travel yang saya cintai dan saya banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mari kita menengok kembali sekilas di antara episode perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah ini. Sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, salah satu orang yang beliau sangat inginkan mengikuti dakwah beliau, yaitu masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Dia adalah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib termasuk orang yang sangat dikehendaki oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan hidayah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Abu Thalib ini sangat baik kepada Rasulullah SAW. Dari sejak beliau berumur 8 tahun, Nabi SAW sudah menjadi yatim piatu, sudah ditinggal kakek beliau, maka Abu Thalib lah yang menjaga, memelihara, merawat Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri. Tidak beliau beda-bedakan. Abu Thalib tidak membeda-bedakan antara menyayangi anaknya dan menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW beranjak dewasa, terlihat tanda-tanda kenabian. Di antaranya, jemaah sekalian, di mana Rasulullah SAW berjalan, di tengah panas terik, ada awan yang menaungi. Dalam perjalanan bersama Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam, maka ada ahlul kitab, artinya orang yang beriman kepada kitab Allah dari umat terdahulu yang melihat itu. Maka mereka yakin ini tanda-tanda kenabian. Maka mereka menyarankan kepada Abu Thalib, jangan bawa anak ini berdagang bersamamu. Kenapa? Kalau orang-orang Yahudi melihatnya, mereka akan menyakitinya. Jadi jemaah sekalian, bayangkan kurang ajarnya Yahudi itu ya. Musuh mereka bukan sekedar orang-orang biasa, para nabi dan rasul. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qatlihimul anbiya, mereka membunuh para nabi. Dan para nabi yang mereka musuhi itu mayoritas dari bangsa mereka, dari Bani Israel. Apalagi dari luar Bani Israel. Jadi kita jangan heran sekarang, saudara-saudara kita di Palestina, nyawa mereka dianggap sebagai mainan saja oleh orang-orang Yahudi. Para nabi dan rasul pun mereka bunuh. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka ahlul kitab itu menasihati Abu Thalib, jangan bawa serta Muhammad untuk pergi berdagang ke negeri Syam ataupun ke negeri yang lainnya. Karena dia khawatir kalau dilihat oleh orang-orang Yahudi tahu
pada dirinya ada tanda-tanda kenabian. Akhirnya karena sayangnya Abu Talib bawa pulang lagi. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau dewasa, kemudian beliau mulai berdakwah, dan mulailah beliau dimusuhi oleh orang-orang musyrik Quraisy. Maka Abu Talib lagi-lagi tampil membela. Abu Talib membela Nabi Muhammad SAW sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika itu segan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Bilal. Nggak ada yang membela Bilal. Maka Bilal disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Al-Arat, dan sejumlah sahabat itu disakiti oleh orang kafir Quraisy, tapi mereka tidak melakukan yang begitu parah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Abu Talib masih hidup. Karena Abu Talib benar-benar melindungi Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW sangat menginginkan Abu Talib mendapatkan hidayah. Beliau pun mendakwahi Abu Talib, terus beliau dakwahi. Sampai kapan jemaah sekalian? Sampai detik-detik menjelang wafatnya Abu Talib. Ketika Abu Talib sudah sakit parah, Rasulullah SAW datang untuk berdakwah terakhir kali. Tentu Nabi SAW tidak mengetahui bahwa itu sudah kesempatan terakhir. Nah, ketika itu sudah ada dua orang yang lain, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Jadi Abu Talib ini dia teman baik sama Abu Jahal. Makanya Abu Jahal di masa hidupnya Abu Talib juga segan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Jahal sama Abu Talib ini teman baik. Ada satu orang lagi namanya Abdullah bin Abi Umayyah. Tapi beliau ini di kemudian hari masuk Islam. Maka datanglah Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Abu Talib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tapi dua orang ini berkata, "Atarghabu am millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah sekarang kamu benci dengan agama ayahmu Abdul Muttalib? Lihat jemaah sekalian, bahasa yang digunakan Abu Jahal. Nanti akan kita petik pelajaran. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah." Abu Jahal berkata, "Atarghabu am millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu sudah benci dengan agama ayahmu Abdul Muttalib sehingga kamu mau mengikuti agama Muhammad? Jadi menjelang wafat Abu Talib, ada dua yang berdakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada Islam, sedangkan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu berdakwah kepada Abu Talib supaya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tetap mempertahankan ajaran lamanya. Ini hakikatnya dua-duanya berdakwah. Yang satu berdakwah kepada hidayah, yang satu berdakwah untuk mempertahankan kesesatan. Terus seperti itu, Nabi SAW tidak putus asa. Biarpun Abu Jahal berkata begitu, beliau masih ulangi lagi, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajjalaka biha indallah. Satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah. Abu Jahal terus menghalangi Abu Talib untuk masuk Islam. Atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Sampai jemaah sekalian, apa yang terjadi? Sampai menghembuskan nafas terakhir, Abu Talib tidak masuk Islam. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, dia tetap pada agama orang tuanya. Agama menyembah berhala. Maka Rasulullah SAW sangat sedih. Saking sedihnya beliau berkata, "La astaghfiranna laka ma lam unha angkah." Sungguh benar-benar
aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Bayangkan jemaah sekalian. Saking berjasanya Abu Thalib dalam hidup Rasulullah SAW, sehingga beliau sangat sedih dan beliau menegaskan akan memintakan ampun bagi Abu Thalib, tapi dengan syarat Allah tidak melarang. Ternyata jemaah sekalian, langsung turun ayat melarang. Surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun keluarga dekat. Allah Subhanahu wa taala melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan larangan ini ditujukan juga kepada seluruh orang beriman sampai hari kiamat. Tidak boleh mendoakan ampunan bagi orang musyrik. Orang yang tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian Allah turunkan lagi ayat yang lain. Jadi kisah ini menyebabkan turunnya dua ayat sekaligus. Karena Rasulullah SAW sangat bersedih. Maka Allah memberikan teguran kepada beliau dalam surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabtah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Inilah jemaah sekalian sepenggal kisah yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Tentu juga sangat menyedihkan bagi kita. Karena paman yang sangat menyayangi beliau ternyata tidak mendapatkan hidayah. Yang membela beliau, merawat beliau sejak kecil sampai diutus menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan pernah 3 tahun Rasulullah SAW diboikot oleh orang-orang musyrik. Abu Thalib pun ikut diboikot. Abu Thalib ikut menderita bersama Rasulullah SAW. Namun akhirnya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Jemaah sekalian, mari kita lihat beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Pelajaran yang pertama tentang betapa mahalnya nikmat hidayah. Betapa agungnya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba kita fikirkan jemaah sekalian. Abu Thalib itu paman Nabi Muhammad SAW. Secara nasab sangat dekat. Abu Thalib itu pengganti ayah bagi Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib juga fasih dan paham betul bahasa Arab. Tahu betul maksud ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang mendakwahi Abu Thalib seorang Nabi yang paling mulia. Orang yang paling berilmu, paling fasih tutur katanya. Bahkan beliau dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang sangat banyak. Sampai kata para ulama, tidaklah ada mukjizat pada nabi-nabi terdahulu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki yang semisal atau yang lebih dahsyat daripada seluruh nabi dan rasul. Itu kan membuat orang tambah percaya. Ditambah lagi beliau dikenal oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur, nggak mungkin berdusta. Tapi subhanallah jemaah sekalian, ternyata Abu Thalib tidak juga mendapatkan hidayah. Meskipun keluarga Nabi dan yang mendakwahinya adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan ini mayoritas musyrikin Arab ketika itu. Dan itu adalah keluarga beliau, tapi tidak mendapatkan hidayah. Ada lagi yang unik. Orang-orang Yahudi di kota Madinah. Coba kita buka lagi buku-buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang Yahudi itu bukan di Makkah tapi di Madinah dan sekitar Madinah?
Ada apa mereka di sana? Kenapa mereka nggak ke Makkah? Karena jemaah sekalian, mereka sudah baca dalam kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Kelak Nabi akhir zaman akan diutus yang pada akhirnya akan berhijrah ke kota Madinah. Maka mereka berdatangan dari seluruh penjuru dunia, tinggal di kota Madinah dan sekitarnya. Mereka nggak mau repot-repot datang ke Makkah. Karena pada akhirnya Nabi ini akan berhijrah ke kota Madinah. Maka ketika itu, orang-orang Yahudi ini sering mengancam orang-orang Arab Madinah. Kata mereka, tunggulah kalian sampai datang Nabi akhir zaman. Kalau kalian melawan kami, kami akan memerangi kalian dan kami pasti menang. Karena itu yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka yakin kebenarannya. Akan diutus Nabi akhir zaman dan dia akan memerangi semua kekafiran dan kesyirikan dan dia akan selalu ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah jemaah sekalian, orang-orang yang diancam-ancam ini di kemudian hari malah yang beriman. Yang ngancam-ngancam malah nggak beriman. Mereka di kemudian hari menjadi kaum apa di kota Madinah? Kaum Ansor. Orang-orang musyrik Arab di kota Madinah yang diancam-ancam oleh Yahudi akan diperangi bersama Nabi akhir zaman. Ketika Nabi akhir zaman itu diutus, malah yang diancam ini yang beriman. Yahudi yang sudah tahu betul ini adalah Nabi yang mereka tunggu, malah tidak beriman. Bahkan jemaah sekalian, lebih istimewa lagi kaum Ansor itu. Saat mereka mendengar ada yang diutus atau mengaku sebagai Nabi di kota Makkah, mereka sudah datang duluan menyatakan masuk Islam. Mereka bukan hanya menunggu. Tahu di antara apa sebabnya? Supaya tidak keduluan Yahudi. Supaya tidak keduluan Yahudi. Maka mereka sudah datang duluan ke kota Makkah untuk masuk Islam. Sampai ketika Rasulullah SAW ke kota Madinah, disebutkan para ahli sejarah, tidak ada satu rumah pun kecuali minimal sudah ada satu orang Muslim. Minimal satu yang sudah masuk Islam. Jadi bayangkan, mereka belum didakwahi oleh Rasulullah SAW. Tapi malah yang dapat hidayah. Bandingkan dengan Abu Thalib. Yang sudah beliau dakwahi, tapi nggak dapat hidayah. Bandingkan juga dengan Yahudi. Sudah tahu ilmunya, ini Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Yang mereka sudah bertekad. Sampai mereka datang dari seluruh penjuru dunia untuk beriman kepada beliau. Ketika beliau datang, malah mereka mengatakan apa? Bukan dia yang kami tunggu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW. Benar-benar inilah Nabi dan Rasul yang mereka tunggu-tunggu, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Inilah Nabi dan Rasul yang mereka tunggu selama ini. Tapi subhanallah, ternyata mereka yang terdepan menentang beliau. Sekarang jemaah sekalian, bandingkan dengan kita. Mungkin kebanyakan kita tidak ada kaitan nasab dengan Rasulullah SAW. Tidak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW, kecuali mungkin sampai pada Nabi Adam. Baru ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kita juga mungkin kebanyakan tidak paham bahasa beliau, bahasa Arab. Kita tinggal jauh sekali dari negeri beliau ini. Yang mendakwahi kita bukan beliau. Kemudian kita tinggal di zaman yang sudah sangat jauh
zaman beliau. 1400-an tahun. Sekarang tahun berapa jemaah sekalian? 1446. Ya Allah Pak. Sudah tahun baru ini. Bulan Muharram ini. Tahun baru sudah ini. 1446 jemaah sekalian. 1400-an tahun jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita pun mungkin tidak punya jasa yang berarti kepada Islam ataupun kepada Nabi Muhammad SAW. Bandingkan dengan Abu Thalib, jasa-jasanya sangat besar. Tetapi Allah yang Maha Penyayang memberikan hidayah kepada kita. Bukankah ini nikmat yang sangat besar? Nikmat yang sangat mahal harganya. Orang yang didakwahi oleh Rasulullah SAW tidak dapat hidayah. Keluarga beliau, paman beliau, yang sudah berjasa besar kepada beliau. Orang-orang Yahudi itu juga didakwahi langsung oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka menolak beliau, mereka mendustakan beliau. Termasuk jemaah sekalian kemarin kita ke Taif. Mohon maaf ya, nggak semua ikut ya. Ada sebagian jemaah ikut. Di Taif itu lumayan jauh ke sana Pak. Kita naik mobil aja kurang lebih 1 jam. Tapi Rasulullah SAW ke sana berjalan kaki untuk berdakwah. Sampai di sana apa yang beliau dapatkan? Dilempari batu. Dicaci maki. Saking sedihnya beliau, Malaikat Jibril alaihissalam datang dan mengabarkan, wahai Muhammad, Allah sudah mengizinkan malaikat penjaga gunung, dia bisa angkat 2 gunung itu, kemudian dia timpakan kepada penduduk Taif. Saking sedihnya Nabi Muhammad SAW. Allah izinkan kalau beliau mau membalas perbuatan mereka. Tapi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW memilih untuk memaafkan. Bandingkan jemaah sekalian kalau kita disakiti di satu kampung. Kemudian Kapolda menelpon. Ada apa Pak? Siapa yang ganggu? Ini Pak, ini si fulan, tolong tangkap semuanya. Subhanallah. Tapi Nabi Muhammad SAW memilih untuk memaafkan. Apa kata beliau ketika itu? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap kelak Allah keluarkan dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya, andai orang tuanya nggak beriman, biarlah nanti. Mungkin ada anak cucunya yang beriman. Tapi kalau dihabisi semuanya, nggak akan tersisa lagi anak cucunya. Semua akan binasa. Ternyata, masih di masa hidup Nabi SAW, penduduk Taif masuk Islam. Sehingga sampai hari ini, Taif adalah salah satu kota kaum muslimin. Jadi jamaah sekalian, hendaklah ini kita renungkan. Betapa besarnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tegaskan, ketika Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi jangan kita menyangka kita ini dapat hidayah karena kebetulan. Kebetulan lahir dari keluarga muslim. Tidak jemaah sekalian. Perhatikan ayat ini. Walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jangan kita menyangka hidayah yang kita dapatkan, Islam yang kita peluk, agama yang kita anut, itu hanya kebetulan warisan dari orang tua. Tidak jemaah sekalian. Ini kehendak Allah. Allah pilih kita untuk mendapatkan hidayah. Belum lagi Allah pilih kita untuk sampai ke sini, melakukan ibadah-ibadah yang sangat agung di sini. Itu juga hidayah tersendiri. Karena hidayah itu jemaah sekalian secara garis besarnya ada 2 macam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah kepada Islam artinya selamat dari
agama-agama non-Islam, agama-agama kekafiran. Kemudian dalam Islam masih ada hidayah lagi. Hidayah untuk bisa sholat, hidayah untuk bisa puasa, zakat, haji, umroh. Apalagi sholatnya di Masjidil Haram. Dan sejumlah amal ibadah yang kita lakukan di sini. Itu juga membutuhkan hidayah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu yang dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nggak ada. Nggak ada yang bisa haji, nggak ada yang bisa umroh, nggak ada yang bisa sholat. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah. Rasulullah SAW juga menegaskan, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan dapat hidayah. Kita tidak bisa melakukan puasa, kita tidak bisa melakukan sholat. Semua ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah rahasianya jamaah sekalian. Mengapa setiap sholat, setiap hari, minimal 17 kali, dalam 17 rakaat, kita disuruh oleh Allah untuk berdoa. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bacaan ini adalah doa. Yaitu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jemaah sekalian, banyak orang tidak sadar. Ini ayat bukan sekedar pernyataan. Di dalamnya mengandung doa. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksud ayat ini adalah kita berdoa kepada Allah supaya mendapatkan pertolongan agar bisa beribadah kepadanya. Itu maknanya. Jadi ketika kita baca, hadirkan dalam hati kita harapan kepada Allah. Agar kita mendapatkan pertolongan untuk terus beribadah kepadanya sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Karena jemaah sekalian, kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Maka bersungguh-sungguhlah. Kalau bisa ini doa yang paling banyak kita baca, yang paling banyak kita mohon kepada Allah selama di tanah suci. Yaitu doa minta tolong kepada Allah supaya istiqamah. Supaya terus ditambahkan hidayah. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Karena jemaah sekalian, meskipun sekarang kita sudah dapat hidayah, belum tentu besok. Ada loh, orang Allah sudah berikan hidayah, sudah haji, sudah umroh, sudah pernah sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tapi sampai di kampungnya nggak sholat. Tadinya dapat hidayah, setelah itu hidayah hilang, nggak bisa sholat. Padahal dia masih sehat bugar, pergi ke pasar, tubuhnya kuat, tapi pergi ke masjid, dia tidak sanggup. Kenapa? Allah tidak berikan hidayah. Jadi belum tentu orang yang Allah berikan hidayah hari ini, besok masih dapat hidayah. Maka kita perlu minta kepada Allah terus pertolongan, agar kita dimampukan beribadah kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Kalau kita sudah menyadari, kita bisa beribadah kepada Allah semata-mata pertolongannya, tidak pantas kita menyombongkan diri. Nah, ibadah umroh ini jemaah sekalian termasuk ibadah yang sangat besar potensinya menjerumuskan kita dalam sifat sombong dan ujub. Terutama mohon maaf, yang suka foto-foto kemudian upload di medsos. Tadinya mungkin perasaannya biasa saja. Tapi ketika dia sudah upload di medsos, di grup, di WhatsApp, lalu mulai di-like oleh orang-orang, dipuji-puji, muncullah tinggi hati dalam dirinya. Maka jemaah sekalian, itu termasuk penghancur amalan. Hati-hati. Meskipun ibadah kita sudah selesai, umroh kita sudah selesai, tapi amal yang sudah kita dapatkan itu bisa saja hancur. Bisa saja hilang. Dikarenakan apa? Dosa syirik. Termasuk bentuk kesyirikan adalah munculnya di hati kita ujub dan sombong. Merasa tinggi, merasa hebat.
Nggak semua orang loh bisa haji dan umroh. Kami ini terpilih loh. Merasa tinggi, merasa dia orang yang patut dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Maka jemaah sekalian ketahuilah itu penghancur amalan. Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun muhlikat." Ada 3 dosa yang membinasakan. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Hati-hati. Ini 3 dosa yang membinasakan. Yang pertama, sifat kikir tapi nggak dilawan. Jemaah sekalian, setiap kita memiliki sifat kikir. Maka kita harus berjuang mengalahkannya. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Ini juga harus dilawan. Jangan biarkan mengalahkan kita. Yang ketiga, kagum terhadap diri sendiri. Itulah yang namanya ujub. Kalau sudah sampai menganggap orang lebih rendah, naik level lagi itu. Bukan lagi ujub, tapi kibir, sombong. Kalau sudah tidak mau nerima nasihat yang mengajak kepada kebenaran, sombongnya sudah paling parah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran besar yang harus kita sadari. Nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita itu sangat mahal, sangat besar, sangat agung. Harus kita jaga baik-baik. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Bukan hanya saat ini sekarang. Bahkan lebih utama lagi saat kita kembali ke kampung halaman. Kalau di sini Masya Allah, kita lebih banyak hidayah kita dapatkan. Buktinya kita lebih semangat ibadah kan? Tapi kalau kita sudah kembali ke kampung halaman, lebih banyak godaan yang akan kita hadapi. Maka sekarang saatnya jemaah sekalian perbanyak doa. Terus sampai kita kembali ke kampung halaman pun masih harus perbanyak doa. Memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang Allah berikan hidayah. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua jemaah sekalian, ada 3 sebab mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Dan 3 sebab ini juga bisa menghilangkan hidayah yang sudah didapatkan oleh seseorang. Ini juga pelajaran penting untuk menjaga nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jauhi 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, berteman dengan kawan, kelihatannya kawan, tapi hakikatnya setan. Ini yang terjadi pada Abu Thalib. Berkawannya sama Abu Jahal. Tidak berlepas diri dari Abu Jahal. Masih gaul dengan Abu Jahal. Sampai mati Abu Jahal masih ada di sampingnya. Dialah yang menghalang-halangi Abu Thalib masuk Islam. Oleh karena itu Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran tentang orang yang menyesal kelak di hari kiamat. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dalam surat Al-Furqan mulai ayat ke-28 atau ke-27. Nanti bisa dicek lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya di hari kiamat. Jemaah sekalian, di dunia ini kalau ada orang menyesal, kita katakan akhirnya dia gigit jari. Kelak di hari kiamat bukan gigit jari lagi. Tangannya dia gigit, bahkan 2 tangannya. Saking menyesalnya. Apa yang dia sesali ketika itu? Ada 2 penyesalannya. Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ingat jemaah sekalian, ini satu-satunya ajaran yang akan disesali oleh manusia, kenapa dia tidak amalkan? Nggak ada manusia yang menyesal, kenapa ya? Nggak amalkan nasihat orang tua, atau nasihat nenek moyang, atau budaya tradisi, atau adat istiadat, atau kebiasaan mayoritas, tidak ada.
Tidak ada orang yang menyesal karena tidak mengamalkan itu. Yang menyesal hanya satu, tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah pun nggak minta pertanggungjawaban kepada kita. Warisan budaya bangsamu, adat istiadat, amalan mayoritas masyarakatmu, kamu amalkan atau tidak? Enggak. Allah nggak akan tanya. Yang Allah tanya apa? Madza ajabtumul mursalin. Di surat Al-Qasas kata Allah, bagaimana sikap kalian terhadap ajaran Rasul? Kalian amalkan atau tidak? Satu-satunya ajaran yang Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kamu amalkan atau tidak? Hanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi, nasihat orang tua kita pun hanya boleh diikuti kalau bersesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan saya menyuruh melawan orang tua, tidak. Nasihat orang tua wajib diikuti, tapi dengan syarat. Tidak menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Andai ada orang tua mungkin belum paham, dia menyuruh anaknya melakukan hal yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka nggak boleh dia lakukan. Tapi bukan berarti juga dia membentak orang tuanya, tidak. Namun dia nasihati orang tuanya dengan cara yang baik, tapi dia menolak dengan tegas, tidak mau mengikuti ajaran apapun, meskipun yang suruh adalah orang tuanya, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mengatakan, innama ta'a fil ma'ruf, innama ta'a fil ma'ruf, sesungguhnya taat kepada makhluk hanya boleh dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi ini penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua, dia pun berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku. Aduhai, andai dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Ingatlah jemaah sekalian, ini di antara penyesalan manusia kelak di hari kiamat. Dulu salah gaul, salah milih teman. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Karena si fulan itu, teman baikku itu telah menyesatkan aku dari pengajaran Allah, dari Al-Quran, dari Sunnah. Padahal Al-Quran dan Sunnah itu sudah datang kepadaku, sudah aku tahu. Tapi gara-gara kena pengaruh teman, maka dia pun tersesat. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wa kana syaitanu lil insani khadulah. Setan itu memang penipu manusia. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, maksud setan dalam ayat ini adalah temannya yang menyesatkan dia. Bukan setan yang nggak kelihatan. Kelihatan. Manusia, tapi lebih pantas disebut setan. Kenapa? Suka menyesatkan. Suka mengajak-ngajak orang melakukan keburukan. Suka menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Maka Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, dia hakikatnya bukan teman, tapi setan. Cuma kalau ada teman begini jangan dipanggil setan ya. Namun dinasihati dengan baik, diingatkan. Hati-hati, kamu jangan jadi setan. Ini sebab yang pertama. Mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah? Ingat, ini juga bisa terjadi pada kita. Kalau kita salah memilih teman. Hidayah yang sudah kita dapatkan bisa hilang. Oleh karena itu juga, saya ingatkan secara khusus, termasuk kewajiban orang tua memperhatikan dengan siapa anaknya berteman. Bisa jadi jemaah sekalian, kita sudah capek mendidik anak kita di rumah, cuma sekali saja bergaul dengan teman yang buruk, langsung terpengaruh buruk. Harus kita pastikan, kita awasi dengan siapa anak kita berteman. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang akan dia jadikan sahabat dekatnya. Harus selektif.
Sama saja dalam pergaulan sehari-hari, apakah di kantor atau di lingkungan, di kompleks tempat kita tinggal, ataupun di medsos. Jangan di-follow, jangan berteman di medsos dengan teman-teman medsos yang suka share yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Cari teman yang baik. Kalau perlu yang suka share yang buruk-buruk itu, diblokir dari pertemanan. Supaya kita nggak bisa melihat lagi keburukan yang dia posting di medsos. Ini penting jemaah sekalian. Banyak orang yang rusak hanya karena teman. Ini yang terjadi pada Abu Thalib. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah adalah karena terlalu mengagung-agungkan warisan budaya nenek moyang. Ini yang dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Karena orang Arab dahulu, mungkin masih banyak juga orang Arab sampai sekarang. Bukan hanya orang Arab, bahkan banyak manusia seperti itu. Terlalu berlebihan dalam mengagungkan ajaran-ajaran orang tuanya. Ini yang dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Ketika Abu Thalib mau masuk Islam, Abu Jahal mengingatkan, "Atargabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu sudah benci dengan agama ayahmu Abdul Muttalib? Kamu mau ikut dia dan meninggalkan agama ayahmu? Ternyata jemaah sekalian, dalam Al-Quran banyak ayat yang mengingatkan kita, inilah di antara sebab terbanyak manusia tidak mendapatkan hidayah. Bukan hanya Abu Thalib. Sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikuti ajaran yang Allah turunkan, mereka jawab, kami hanya mau mengikuti ajaran orang tua kami. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti orang tua mereka, padahal orang tua mereka tidak mengetahui apapun, belum belajar agama, juga belum mendapatkan hidayah. Bagaimana bisa diikuti? Kalau orang tuanya mengajarkan agama yang benar, mengajarkan ajaran Allah dan Rasulnya, ya wajib diikuti. Tapi kalau mengajarkan yang salah, nggak boleh diikuti. Maka jemaah sekalian, di sini syariat mengajarkan kita untuk selektif dalam mewariskan ajaran-ajaran generasi terdahulu. Mana yang bersesuaian dengan ajaran agama, pertahankan. Mana yang bertentangan dengan ajaran agama, jangan ragu untuk ditinggalkan. Sebelum kita menyesal kelak di akhirat. Sebagian orang hari ini, kalau diingatkan bahwa itu ajaran bertentangan dengan agama, bahkan syirik, apa jawaban mereka? Ini kan kearifan lokal. Ini warisan budaya bangsa. Ini tradisi yang bisa jadi wisata budaya. Mereka bilang begitu, mereka banggakan. Padahal bertentangan dengan ajaran agama. Ada lagi yang lebih parah. Mereka namakan dengan nama-nama yang indah. Mereka sebut sedekah bumi, sedekah laut. Namanya bagus banget, sedekah. Tapi isinya apa? Perbuatan syirik. Mereka mempersembahkan sesajen untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Bahkan mereka menyembelih hewan untuk pengagungan dan persembahan kepada selain Allah. Padahal Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillahi." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tapi mereka sebut ini sedekah bumi, sedekah laut. Setelah disembelih, kepala kerbau misalkan dilarung ke laut. Terus sisa badannya diapain? Diapain jemaah sekalian? Saya betul-betul nanya ini, saya nggak tahu diapain. Dibuang apa dimakan? Direndam?
Oh, direndang. Ya. Berarti dimakan ya. Maka ketahuilah jamaah sekalian, ini adalah makanan yang haram. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian memakan hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Biarpun dia sebut bismillah. Kalau dia niatnya hewan ini untuk persembahan kepada selain Allah, Allah menegaskan dalam Al-Quran, itu hewan yang haram dimakan. Bukan hanya biarpun itu kalau disembelih secara syariat halal. Contoh sapi, kerbau, kambing. Tapi kalau niatnya untuk persembahan, untuk sesajen, maka haram kita makan. Ini dosanya dua. Sudah syirik, tambah makan yang haram. Tapi kalau dibuang, mubazir. Jadi, nggak akan lolos dari dosa. Dimakan dapat dosa, dibuang dapat dosa. Namun yang terbesar adalah dosa syirik. Persembahan kepada selain Allah yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah. Kalau itu yang disebut budaya, kearifan lokal, jangan ragu untuk ditinggalkan. Di tanah kelahiran saya, ada mereka sebut juga kearifan lokal. Apa itu jemaah sekalian? Jadi di sana, orang-orang non-muslim ya, khamar itu nggak perlu dibuat di pabrik. Hanya dibuat oleh masyarakat. Tinggal panjat pohon enau di belakang rumahnya, dia sudah bisa mengolah untuk dijadikan khamar. Dan pengaruhnya lebih dahsyat daripada khamar yang dari pabrik. Itu yang mereka sebut kearifan lokal. Jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Maka jangan tertipu dengan penamaan-penamaan. Ini yang terjadi juga pada Abu Thalib. Ini agama orang tuamu. Itu kan penamaan. Seharusnya dikatakan ini agama kufur, agama syirik, agama salah. Jadi ini yang kedua, sebab Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah karena dia mempertahankan ajaran orang tuanya. Sebab yang ketiga, kenapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah? Karena takut dicela oleh kaumnya. Takut dicela oleh Abu Jahal, takut dicela oleh masyarakatnya. Dan itu juga disampaikan oleh Abu Thalib dalam bait-bait syairnya. Jadi saking ahlinya bahasa Arab, Abu Thalib dengan mudah bisa mengungkapkan bait-bait syair. Dan itu sudah bahasa Arab tingkat tinggi loh. Kalau sudah bisa buat syair itu sudah bahasa Arab tingkat tinggi. Abu Thalib pernah berkata dalam bait-bait syairnya, Inni a'lamu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan. Walaulal masabbah walaulal malamah au hadar masabbah lawajadtani samham bidzalika mubina. Sungguh aku tahu agama Muhammad itu adalah termasuk sebaik-baiknya agama manusia. Kalaulah bukan karena takut dicela orang dan dicaci maki, maka kamu akan dapati aku menerima agama Muhammad dengan tegas. Hati-hati jemaah sekalian. Kadang-kadang kita ikut melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Nggak enak sama tetangga. Takut jadi cibiran tetangga. Iya kan? Takut dimarahi sama keluarga. Takut dikucilkan masyarakat. Maka Allah mengabarkan kepada kita di surat Al-Maidah ayat ke-54. Di antara sifat orang-orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Kenapa kita takut? Azab Allah itu harusnya lebih kita takuti daripada dikucilkan, dicaci maki dan dimusuhi oleh manusia. Karena orang-orang yang mencaci maki kita itu jamaah sekalian hakikatnya tidak bisa membahayakan kita sedikit pun dan juga tidak akan bisa membela kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, ini paling tidak 3 sebab mengapa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah.
Jemaah sekalian, satu pelajaran lagi yang bisa kita petik dari kisah tragisnya kematian Abu Thalib. Kisah ini menunjukkan kepada kita Abu Jahal sama dengan Abu Thalib mengetahui arti la ilaha illallah. Lihat apa kata Abu Jahal. Ketika Nabi SAW mengajak Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengatakan, atargabu am millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama ayahmu Abdul Muthalib? Lihat jemaah sekalian, ini pemahaman Abu Jahal terhadap la ilaha illallah dan tidak dibantah oleh Rasulullah SAW. Kalau Abu Jahal ngomong yang salah, pasti Nabi SAW akan luruskan. Tapi sebenarnya omongan Abu Jahal itu benar. Maksudnya itu benar arti la ilaha illallah. Bukan benar artinya dapat diyakini, bukan. Tapi itulah arti la ilaha illallah. Bukan membenarkan bahwa apa yang dikatakan Abu Jahal harus diikuti oleh Abu Thalib. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi makna yang terkandung dalam ucapan Abu Jahal itu benar. Orang yang beriman kepada la ilaha illallah, dia harus membenci semua agama selain Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena semua agama selain Islam mengajarkan permusuhan terhadap la ilaha illallah. Semua agama selain Islam mengajarkan untuk menyembah kepada selain Allah. Sedangkan la ilaha illallah artinya adalah la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka orang yang beriman kepada la ilaha illallah, dia harus memiliki dua sisi keyakinan. Yang pertama, dia beriman kepada Allah, dan dalam iman itu ada dua pokok, cinta dan pengagungan. Kita beriman kepada Allah, disertai cinta dan pengagungan kepadanya, dengan sebesar-besarnya cinta dan sebesar-besarnya pengagungan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengingkari atau tidak beriman kepada semua yang disembah selain Allah. Kepada patung-patung, kepada yang mereka sebut dewa-dewi, kepada setan, kepada pohon-pohon, batu-batuan yang disembah, berhala-berhala. Maka apabila dalam iman kepada Allah ada cinta dan pengagungan kepadanya, begitu pula sebaliknya. Kita tidak beriman kepada yang disembah selain Allah, maka di situ ada kebencian dan perendahan terhadapnya. Bisa dipahami? Kalau kita membenci perbuatan menyembah kepada berhala, maka kalau kita menyalahkan perbuatan menyembah kepada berhala, maka perbuatan itu juga bukan kita sekedar anggap salah. Kita benci dan kita anggap itu adalah kerendahan atau dosa yang sangat besar. Ini dipahami oleh Abu Jahal. Kalau masuk Islam, berarti membenci semua agama selain Islam. Tapi subhanallah jemaah sekalian, sebagian orang Islam hari ini, mereka tidak paham hakikat la ilaha illallah. Abu Jahal lebih paham la ilaha illallah daripada mereka. Dan pemahaman kaum musyrikin Arab terhadap la ilaha illallah juga Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya mereka mengatakan ketika Nabi SAW berkata, berimanlah kepada la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apa mereka jawab? Aja'alal alihata ilaha wahidah? Apakah Muhammad menjadikan sesembahan itu yang tadinya banyak, lalu tinggal satu saja? Yang banyak ditinggalkan, dibenci, dimusuhi, yang dibenarkan, disembah hanya satu? Ini pemahaman mereka terhadap la ilaha illallah.
Disinilah jemaah sekalian pentingnya kita belajar. Jangan sampai orang musyrik dahulu lebih paham arti la ilaha illallah daripada kita. Oleh karena itu, sebelum kita tutup, ada sedikit waktu, insya Allah kita pelajari sedikit buku yang sudah dibagikan. Ini buku jamaah bisa baca sendiri nanti, tapi di bagian awal sedikit saja kita pelajari tentang makna dan pembagian tauhid. Tauhid itu secara bahasa adalah berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ay ja'ala syai' wahidan. Artinya adalah mengesahkan atau menjadikan sesuatu itu satu. Ini makna tauhid secara bahasa. Sedangkan secara syariat, tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah dalam kekhususannya. Artinya kita yakini Allah esa dalam kekhususannya. Lalu kekhususan Allah itu apa? Ada 3. Minar rububiyah wal uluhiyati wal asma wa sifat. Yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Inilah 3 kekhususan Allah. Yang harus kita esahkan Allah di dalamnya, tidak boleh kita samakan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, tauhid terbagi menjadi 3. Mari kita pelajari 3 macam tauhid ini secara singkat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Jemaah sekalian, rububiyah itu berasal dari kata Rob. Berarti mentauhidkan Allah dalam rububiyah artinya kita yakini hanya Allah Rob kita. Rob itu siapa? Rob itu maknanya adalah yang mencipta, menguasai, dan mengatur. Oleh karena itu, tauhid rububiyah maknanya ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan segala sesuatu. Maksudnya, kita yakini hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, hanya Allah pula yang menguasainya, hanya Allah pula yang mengaturnya. Tidak ada selain Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur segala sesuatu. Itu harus kita yakini. Kalau kita yakin ada selain Allah yang bisa melakukannya, itu namanya syirik. Itu keyakinan syirik. Kalau kita yakin ada pencipta selain Allah, ada penguasa alam ini selain Allah, ada yang mengatur takdir selain Allah, atau yang mengatur rezeki, atau yang mengatur kehidupan dan kematian, atau yang memberi kemanfaatan dan kemudaratan selain Allah, maka itu adalah syirik. Oleh karena itu Allah menegaskan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb al-Alamin, seluruh makhluk. Jemaah sekalian, di sini ada faedah penting. Al-Alamin itu dari kata alam. Secara bahasa artinya tanda. Kenapa makhluk dinamakan Al-Alamin? Karena keberadaan makhluk merupakan tanda adanya Sang Pencipta. Jadi, Al-Alamin artinya seluruh makhluk. Dan ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita, yang berwujud itu hanya ada 2. Tidak ada zat yang ketiga. Pertama Allah, yang kedua makhluk ciptaannya, yang berada di bawah kekuasaannya, yang diatur olehnya, tunduk kepada takdirnya. Oleh karena itu, menyembah kepada selain Allah adalah suatu kebodohan. Kenapa? Karena menyembah kepada selain Allah berarti menyembah makhluk yang lemah, yang butuh kepada Allah, yang dikuasai oleh Allah. Karena tidak ada selain Allah kecuali makhluk. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kita yakin hanya Allah Rabb kita.
yang menciptakan, menguasai dan mengatur segala sesuatu. Apapun itu, semuanya diciptakan, dikuasai dan diatur oleh Allah. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menguasainya dan mengaturnya. Allah yang menciptakan rezeki, kemanfaatan, ataupun sebaliknya kemudaratan. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Ini masuk dalam keimanan kepada tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Artinya adalah